dan siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang diambilkan dari 2 Korintus pasal 4 ayat 3-7 yang demikian bunyinya. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus, yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dan tema renungan pagi hari ini adalah menceritakan kebenaran. Menceritakan kebenaran. Ketika Anda memikirkan istilah penginjilan, gambar apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Stadion besar yang penuh manusia, buku kecil dengan serangkaian diagram, seorang Kristiani yang mengenakan pin bergambar ikan, atau orang beriman yang taat yang sedang berdebat dengan penyembah berhala, ataupun seorang wiraniaga yang sedang meyakinkan orang yang enggan untuk mencoba Yesus? Bagi sebagian dari kita, penginjilan adalah kata dengan 11 huruf yang dihindari. Walaupun kita berpikir ini merupakan gagasan yang bagus untuk orang lain, kita yakin ini bukan untuk kita. Kita tidak cocok untuk menjadi penjual ataupun cukup mahir untuk berdebat dengan orang non-Kristiani. Tetapi penginjilan sebenarnya tidak sama seperti menjadi pedagang keliling yang menipu orang untuk membeli apa yang tidak mereka butuhkan. Penginjilan bukanlah aktivitas seperti mencengkeram kerah baju seseorang, kemudian memaksakan iman yang tidak bisa masuk lebih dalam dari saku bajunya. Alangkah seramnya dakwaan ungkapan ini. Anda bisa mengenali orang-orang yang telah diinjili olehnya dengan melihat penampilan mereka yang tampak murung. Penginjilan adalah menceritakan, bukan memaksakan iman. Penginjilan adalah menceritakan kepada orang lain apa yang kita ketahui mengenai Yesus. Bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dari 2 Korintus 4 ayat 5. Tidak ada tipu muslihat, tidak ada penipuan. Katakan kebenaran. Kebenaran yang sesungguhnya, bukan yang lain. Hanya kebenaran dengan kasih. Lalu serahkan hasilnya kepada Allah. Jadi ingat, sini penginjilan adalah menceritakan, bukan memaksakan. Kepada orang lain apa yang kita ketahui mengenai Yesus. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Hanya menjadikan berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita tutup untuk renungan pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Puji syukur Tuhan, Engkau telah
berfirman pada kami pada pagi hari ini, dan kiranya Roh-Mu yang kudus selalu menolong kami untuk kami dapat menceritakan kebenaran dari firman-Mu dan juga menceritakan kemuliaan Kristus yang adalah gambaran dari Allah. Terima kasih ya Tuhan, kami mohon penyertaan-Mu dalam kami melakukan aktivitas kami pada hari ini. Kiranya Tuhan berkenan memberkati kami semua, Bapak Ibu Guru, dan juga siswa-siswi SMA Kristen Purwokerto ini, dalam kami semua melakukan kegiatan belajar mengajar dari pagi hingga sore nanti. Terima kasih ya Tuhan, ampunkanlah kami Tuhan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.